Halo teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 Praktikum Biokimia akan mempresentasikan materi serta hasil praktikum biokimia yang telah kami lakukan. Sebelum itu, kenalan dulu yuk. Anggota kelompok kami terdiri dari Syarifah Rafida Kamila, Stefani Rasita Teti, Fadia Aurasuci, Fadila, Naila Zaskia, dan Muhammad Fahri Azari. Dosen pengampu untuk mata kuliah praktikum biokimia ini yaitu Bapak Hadi Kurniawan, MSc APT. Tujuan praktikum dari identifikasi karbohidrat dan metabolisme karbohidrat yang pertama, mampu melakukan isolasi amilum atau pati dari kentang atau ubi kayu. Yang kedua, mampu melakukan uji kualitatif identifikasi karbohidrat berdasarkan reaksi-reaksi dan perubahan warnanya. Yang ketiga, mampu mengidentifikasi hasil hidrolisis amilum atau pati. Karbohidrat adalah senyawa yang terdiri dari unsur karbon, hidrogen, dan oksigen yang ditemukan di alam. Karbohidrat memiliki rumus empiris CH2O. Gugus fungsi yang biasa terdapat pada karbohidrat antara lain OH, gugus aldehida atau gugus keton. Fungsi karbohidrat dalam tubuh antara lain sumber energi utama, mencegah pemecahan protein berlebihan, mencegah ketosis, mencegah kehilangan mineral, memberi rasa manis pada makanan, menunjang ekskresi tinja, serta membantu metabolisme lemak dan protein. Karbohidrat terbagi menjadi karbohidrat sederhana dan karbohidrat kompleks. Karbohidrat sederhana terdiri dari monosakarida, disakarida, gula alkohol, dan oligosakarida. Sedangkan karbohidrat kompleks terdiri dari polisakarida dan serat yang disebut polisakarida non-pati. Karbohidrat dapat berasal dari sumber tumbuhan dan hewan yang kemudian mengalami metabolisme menjadi glukosa dan glikogen. Bahan makanan pokok seperti beras, jagung, sagu, singkong, dan ubi yang mengandung amilum atau pati merupakan contoh karbohidrat. Karbohidrat juga dapat ditemukan dalam bentuk gula seperti pada buah-buahan, madu, dan sumber lainnya. Pada praktikum kali ini, kami melakukan isolasi pati. Pati adalah suatu karbohidrat yang berbentuk granul yang terdapat di dalam tanaman. Sumber penghasil pati salah satunya yaitu umbi-umbian. Cadangan makanan yang tersimpan dalam umbi umumnya adalah dalam bentuk polisakarida dengan sedikit campuran oligosakarida dan monosakarida. Isolasi pati merupakan suatu proses untuk mendapatkan pati dari tumbuhan dengan cara memisahkan pati dari komponen lainnya yang terdapat pada tumbuhan tersebut. Selain melakukan isolasi pati, kami juga melakukan uji identifikasi karbohidrat. Uji identifikasi karbohidrat terdiri dari uji Molish, uji Benedict, uji Fehling, uji iodium, uji Seliwanov, uji Barfoot, dan uji Bial. Pada praktikum kali ini, kami melakukan 2 uji identifikasi karbohidrat, yaitu uji Benedict dan uji iodium. Nah, uji identifikasi karbohidrat yang pertama adalah uji Benedict. Uji Benedict adalah uji kimia yang digunakan untuk mengetahui kandungan gula reduksi. Uji ini khusus untuk karbohidrat yang mengandung gugus karbonil bebas, yang semuanya merupakan monosakarida dan disakarida, kecuali sukrosa dan trihalosa. Reaksi yang terjadi pada uji Benedict adalah reaksi redoks. Nah, untuk reagen yang digunakan pada reaksi Benedict adalah CuSO4, natrium sitrat, dan Na2CO3. Reaksi yang terjadi pada uji Benedict adalah reaksi kimia antara gula reduksi dengan ion tembaga yang menghasilkan endapan berwarna merah bata. Nah, warna merah bata tersebut berasal dari senyawa tembaga oksida yang terbentuk dari hasil reaksi. Pada praktikum biokimia kemarin, uji Benedict kami lakukan dengan beberapa sampel. Masing-masing larutan sampel dipipit sebanyak 1 mili ke dalam tabung reaksi dan ditambahkan reagen Benedict sebanyak 5 tetes. Reagen Benedict digunakan untuk menguji keberadaan gula reduksi dalam suatu sampel.
Kemudian, campuran tersebut dihomogenkan dengan baik dan dipanaskan di atas penangas air selama 5 menit sampai mendidih dan didinginkan perlahan-lahan. Nah, selama proses ini, larutan akan berubah warna loh. Uji positif pada uji Benedict ditandai dengan terbentuknya larutan berwarna hijau, merah, orange, atau merah bata serta adanya endapan. Pada uji ini, larutan sampel yang teridentifikasi positif yaitu dextrosa, laktosa, fruktosa, dan glukosa. Sedangkan larutan sampel yang teridentifikasi negatif yaitu mentega, telur rebus, susu cair, dan minyak. Sekarang kita move yuk ke uji iodium. Uji iodium adalah pengujian yang dilakukan untuk mendeteksi adanya kandungan pati atau polisakarida. Warna larutan pati akan berubah menjadi warna biru. Nah, perubahan warna tersebut terjadi karena adanya molekul amilosa yang membentuk senyawa amilopektin. Reaksi yang digunakan pada uji iodium yaitu reaksi iodin atau larutan KiO3. Nah, reaksi yang terjadi pada uji iodin adalah reaksi antara karbohidrat dengan iodium yang akan menghasilkan warna merah coklat. Pada praktikum biokimia kemarin, uji iodium kami lakukan pada beberapa sampel, yang dimana masing-masing sampel kami pipet sebanyak 1 mili dan dimasukkan ke dalam tabung reaksi, serta ditambahkan 2 tetes reaksi iodium. Fungsi penambahan larutan iodium adalah sebagai indikator yang menunjukkan perubahan warna untuk mengidentifikasi adanya polisakarida berdasarkan tujuan yang dicapai dalam uji iodium ini. Tahapan selanjutnya adalah larutan tersebut dihomogenkan dan dipanaskan di atas penangas air selama 5 menit hingga mendidih dan didinginkan perlahan. Dengan pemanasan ini, masing-masing sampel akan memberikan perubahan warna dan juga terbentuknya endapan. Pada uji iodium, larutan sampel yang teridentifikasi positif adalah pati, dextrosa, laktosa, fruktosa, glukosa, nasi, dan tepung. Sedangkan larutan sampel yang teridentifikasi negatif yaitu mentega, putih telur, kuning telur, telur rebus, susu cair, minyak, urin, dan saliva. Prinsip uji iodium ini adalah polisakarida karbohidrat bereaksi dengan larutan iodium akan menghasilkan warna tertentu tergantung pada jenis karbohidratnya. Amilum akan menghasilkan warna biru, dextrin akan menghasilkan warna merah anggur, sedangkan glikogen dan sebagian pati terhidrolisis bereaksi dengan iodium akan membentuk warna coklat kemerahan. Uji identifikasi karbohidrat selanjutnya adalah uji Molis. Uji Molis adalah uji kimia yang digunakan untuk memeriksa keberadaan karbohidrat dalam analit tertentu. Nah, pada uji Molis ini, reaksi positif ditandai dengan munculnya cincin ungu di permukaan antara lapisan minyak dan lapisan sampel. Reaksi yang digunakan pada uji Molis ini yaitu reaksi Molis. Nah, pada uji Molis ini, reaksi Molis yang terjadi positif untuk segala jenis karbohidrat loh. Hasil yang terbentuk adalah kompleks berwarna ungu tampak seperti larutan terbagi menjadi 3 bagian, seperti yang tertera pada gambar. Bagian bawah yang transparan adalah larutan bersifat asam. Bagian tengah berwarna ungu disebut cincin ungu, dan bagian atas merupakan sampel yang akan menjadi asam dengan kandungan karbohidrat. Uji Molis ini didasarkan pada prinsip bahwa logam heksosa atau fulvural atau pentosa dan alpha-naftol membentuk cincin ungu. Alpha-naftol bertindak sebagai indikator warna yang mempermudah dan H2SO4 menghidrolisis glukosa, kemudian membentuk hidroksimetil fulvural atau arabinosa, kemudian membentuk fulvural. Uji identifikasi karbohidrat selanjutnya adalah uji Fehling. Uji Fehling dilakukan untuk menunjukkan sifat khusus karbohidrat dengan adanya karbohidrat reduksi. Glukosa dan sukrosa adalah gula yang mereduksi larutan Fehling. Perubahan warna yang menunjukkan bahwa terjadi reaksi positif pada Fehling test adalah dengan adanya endapan berwarna merah bata. Perlu teman-teman ketahui, prinsip uji Fehling yaitu gugus aldehida dan keton bebas dari molekul karbohidrat dapat mereduksi Cu2+ dalam reaksi Fehling menjadi Cu+ dalam bentuk endapan Cu2O berwarna merah.
Nah, ketika karbohidrat produksi ditambahkan ke reagent filling dan dipanaskan, warnanya akan berubah dari biru, hijau, kuning, kemerah-merahan, dan jika jumlah karbohidrat produksinya banyak, akan terbentuk endapan oksida tembaga berwarna bata. Uji identifikasi karbohidrat selanjutnya adalah uji Bial. Uji Bial merupakan uji kimia yang dilakukan untuk mendeteksi adanya pentosa. Umumnya, uji Bial digunakan untuk membedakan keberadaan pentosa dan heksosa dalam suatu sampel. Pendidihan aldopentosa dengan reaksi Bial akan menghasilkan larutan berwarna hijau. Nah, reaksi yang terjadi pada uji Bial adalah reaksi antara karbohidrat dengan asam sulfat yang akan menghasilkan warna kuning menjadi kuning kecoklatan. Kemudian ada uji Barfoot. Uji Barfoot ini dilakukan dalam media sedikit asam yang hanya bereaksi dengan karbohidrat produksi kuat yaitu monosakarida sehingga dapat digunakan untuk membedakan disakarida dan monosakarida. Reagen yang digunakan dalam uji Barfoot ini biasanya adalah tembaga asetat dan asam asetat glasial yang hasil positifnya akan terbentuk endapan merah di dasar tabung reaksi seperti gambar yang ada dalam slide ini. Selanjutnya ada uji Seliwanov. Uji Seliwanov adalah bentuk resorsinol pada asam klorida encer, di mana senyawa keton seperti fruktosa akan lebih mudah didehidrasi oleh asam klorida dibandingkan aldosa untuk membentuk hidroksimetilfurfural yang berkondensasi dengan reaksi resorsinol Seliwanov yang akan membentuk senyawa merah. Dapat dilihat pada gambar pada slide yang ini. Untuk uji positif dari uji Seliwanov akan menghasilkan warna merah, sedangkan uji yang menghasilkan negatif akan tetap bening. Yang terakhir adalah hidrolisis pati. Hidrolisis pati merupakan proses pemecahan molekul amilum menjadi bagian-bagian penyusun yang lebih sederhana seperti dekstrosa. Mekanisme reaksi hidrolisis pati menjadi glukosa adalah proses substitusi ion hidrogen H+ dan hidroksil OH- hasil peruraian molekul air ke dalam senyawa amilosa maupun amilopektin, sehingga memutuskan ikatan glukosida dan membebaskan glukosa-glukosa yang terikat di dalam senyawa amilosa. Baik, kita telah sampai pada kesimpulan dalam mengidentifikasi karbohidrat secara kualitatif yaitu dengan uji Molish, Benedict, Seliwanov, Fehling, Barfoot, iodium, dan Bial tadi. Dapat disimpulkan bahwa pada uji Benedict, hasil positif akan ditandai dengan terbentuknya endapan merah bata. Kadang disertai dengan larutan yang berwarna hijau, merah, atau oranye. Adapun sampel yang didapatkan hasilnya positif pada uji Benedict ini ada dekstrosa, laktosa, fruktosa, dan glukosa. Lalu pada uji iodium, uji positifnya akan ditandai dengan amilum yang menghasilkan warna biru, dextrin menghasilkan warna merah anggur, sedangkan glikogen dan sebagian pati terhidrolisis bereaksi dengan iodium membentuk warna coklat kemerahan. Adapun sampel positif pada uji iodium yaitu pati, dekstrosa, laktosa, fruktosa, glukosa, nasi, dan tepung. Halo teman-teman, di sini saya dan teman-teman saya akan menjelaskan hasil praktikum identifikasi asam amino dan protein. Oke, pertama dimulai dari tujuan praktikum yaitu 1. Melakukan isolasi kasein dari sampel susu. Yang kedua, melakukan uji identifikasi asam amino dan protein dengan macam uji sederhana serta menginterpretasikan dan menyimpulkan hasil pengujian. Ketiga, menguji pengaruh fisik terhadap protein, misalnya pengaruh pH. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian protein dan pengertian asam amino. Pengertian protein itu sendiri merupakan makromolekul yang terdiri atas asam amino yang dihubungkan dengan ikatan apeptida. Dan pengertian asam amino merupakan senyawa yang terdiri dari gugus amina NH2, gugus karboksil COOH, dan rantai samping R. Asam amino itu sendiri merupakan komponen utama dalam penyusunan protein. Nah, apa sih fungsi protein dalam tubuh? Jadi, fungsi protein dalam tubuh yang pertama yaitu sebagai zat utama pembentuk tubuh. Yang kedua, sebagai pemeliharaan jaringan. Yang ketiga, melindungi tubuh dari zat beracun atau berbahaya. Yang keempat, sebagai sumber utama energi selain karbohidrat dan lemak. Dan yang terakhir yaitu mengganti sel-sel yang rusak.
Itu merupakan beberapa fungsi dari protein bagi tubuh. Sumber protein dapat ditemukan pada hewan, sayur-sayuran, maupun buah-buahan. Pada slide ini dapat dilihat sumber protein yang berasal dari hewani, contohnya yaitu ayam dan juga telur. Kemudian ada juga buah alpukat yang merupakan contoh dari sumber protein yang berasal dari buah-buahan. Pada praktikum kali ini dilakukan isolasi kasein susu. Nah, apa sih isolasi kasein susu itu? Jadi, isolasi kasein susu ini merupakan sebuah proses pemisahan kasein dari komponen lain dalam susu, seperti whey, lemak, dan mineral. Kasein merupakan protein utama dalam susu yang terdiri dari beberapa jenis, yaitu alfa kasein, beta kasein, K-kasein, dan gamma kasein. Selanjutnya, yaitu uji identifikasi protein. Ini merupakan percobaan yang telah dilakukan pada pelaksanaan praktikum. Uji identifikasi protein ini terdiri dari uji Biuret, uji ninhidrin, uji Hopkins-Cole, uji santoproteat, uji Milon, dan uji belerang. Uji yang dilakukan pada praktikum yaitu uji Biuret, uji santoproteat, dan uji Milon. Untuk uji ninhidrin, uji Hopkins-Cole, dan uji belerang tidak dilaksanakan karena reagen untuk uji tersebut tidak tersedia. Yang pertama yaitu uji Biuret. Nah, uji Biuret ini dilakukan untuk mengetahui adanya ikatan peptida pada sampel. Hasil positif pada uji Biuret ditunjukkan dengan adanya perubahan warna menjadi ungu atau violet. Reaksi yang terjadi dapat dilihat pada slide ini. Selain itu, ada juga gambar dari hasil praktikum yang menunjukkan perubahan warna pada uji Biuret menjadi ungu atau violet. Yang kedua yaitu uji ninhidrin. Uji ninhidrin memiliki prinsip pengujian yaitu interaksi antara ninhidrin dan juga asam amino bebas. Nah, pada uji ninhidrin, adanya asam amino bebas ditunjukkan dengan terbentuknya warna ungu pada sampel. Reaksi yang digunakan pada uji ninhidrin yaitu reagen ninhidrin. Reaksi yang terjadi dapat dilihat pada slide ini. Kemudian di sini juga ada gambar yang menunjukkan hasil positif dari uji ninhidrin dan membentuk warna ungu pada sampel. Gambar ini bukan berasal dari hasil pelaksanaan praktikum yang telah dilakukan, namun gambar ini merupakan gambar yang didapat dari literatur. Pada pelaksanaan praktikum, uji ninhidrin tidak dilaksanakan karena reagen dari uji ini tidak ada atau tidak tersedia. Yang ketiga yaitu uji santoproteat. Nah, uji santoproteat ini dilakukan untuk mengetahui protein yang memiliki asam amino dengan struktur aromatik atau cincin benzena. Hasil positif pada uji santoproteat yaitu ditandai dengan adanya endapan putih dan berubah menjadi kuning atau jingga jika dipanaskan. Reaksi yang terjadi pada uji santoproteat dapat dilihat pada slide ini. Kemudian di sini juga ada gambar dari hasil praktikum pada uji santoproteat yang menunjukkan warna kuning. Ini membuktikan bahwa pada sampel terkandung protein yang memiliki asam amino. Selanjutnya ada uji Milon. Uji Milon digunakan untuk mendeteksi adanya protein. Milon menunjukkan hasil positif dengan terbentuknya warna merah bata. Hal ini membuktikan bahwa adanya asam amino tirosin pada sampel. Dapat dilihat pada gambar perubahan warna. Reaksi yang terjadi dapat dilihat pada gambar. Selanjutnya ada uji Hopkins-Cole. Uji Hopkins-Cole spesifik pada protein yang mengandung asam amino triptofan. Sampel direaksikan dengan reaksi Hopkins-Cole lalu ditambah asam pekat. Hasil positif ditunjukkan bila terbentuk cincin ungu seperti pada gambar. Reaksi yang terjadi dapat dilihat pada gambar. Selanjutnya ada uji belerang. Uji belerang dilakukan untuk mengetahui apakah di dalam bahan-bahan yang diujikan terdapat asam amino sistein atau metionin atau tidak. Reaksi Pb asetat dengan asam-asam amino tersebut akan membentuk endapan berwarna gelap seperti di gambar. Reaksi yang terjadi juga dapat dilihat pada gambar. Lalu ada pengendapan protein. Pengendapan protein ada dua, yaitu pengendapan logam
dan pengendapan dengan larutan garam konsentrasi tinggi. Pada pengendapan protein dengan logam, sebagian besar protein dapat diendapkan dengan penambahan asam-asam organik seperti asam pekat, asam trichloroacetat, dan asam sulfosalisilat. Penambahan asam-asam menyebabkan terbentuknya garam proteinat yang tidak larut. Lalu pengendapan dengan larutan garam konsentrasi tinggi, pembentukan senyawa tak larut antara protein dengan amonium sulfat. Apabila terdapat garam-garam anorganik dalam konsentrasi tinggi dalam larutan protein, maka kelarutan protein akan berkurang sehingga terjadi pengendapan protein. Nah, dari praktikum yang telah kami lakukan dapat dilihat pada gambar endapan-endapan yang dihasilkan. Pengendapan dengan larutan garam konsentrasi tinggi bertujuan untuk memperlihatkan bahwa sebagai makromolekul yang larut dalam bentuk larutan koloid, protein dapat dipisahkan satu dari yang lain dengan menggunakan larutan garam di valen konsentrasi tinggi. Praktikum yang dilakukan yaitu menggunakan larutan kasein susu dan larutan albumin yang ditetesi amonium sulfat dan menghasilkan endapan dan fitrat. Pada endapan larutan kasein susu dan larutan albumin dihasilkan warna endapan putih seperti pada gambar. Pada endapan larutan kasein susu menghasilkan warna endapan jenuh, dan pada fitrat larutan albumin telur menghasilkan warna endapan ungu dan putih seperti pada gambar. Nah, kesimpulan dari praktikum identifikasi protein dan asam amino yaitu ada dilakukan beberapa uji, yaitu uji Biuret, uji Santoproteat, dan uji Milon. Pada uji Biuret, sampel yang memiliki hasil positif yaitu larutan albumin, susu bubuk, susu cair, tepung, dan putih telur. Pada uji Santoproteat, sampel yang memiliki hasil positif yaitu larutan albumin, urin, saliva, susu bubuk, susu cair, minyak, madu, tepung, dan putih telur. Pada uji Milon, sampel yang memiliki hasil positif yaitu larutan albumin, urin, saliva, susu cair, tepung, dan putih telur. Nah, sekian presentasi yang dapat kami sampaikan mengenai identifikasi karbohidrat dan metabolisme karbohidrat serta identifikasi asam amino dan protein. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendengarkan, serta terima kasih kepada Bapak Hadi Kurniawan MSc APT selaku dosen pengampu praktikum biokimia yang sudah membimbing kami selama menjalani praktikum hingga presentasi ini dapat kami selesaikan. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Sampai jumpa teman-teman. Bye!